Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat dengan NIM 21020266035 dari Program Studi Ilmu Pemerintahan kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau AAUPB untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Tata Pemerintahan. Baik, adapun submateri pada penjelasan ini yang pertama yaitu sejarah AAUPB, yang kedua pengertian AAUPB, yang ketiga fungsi dan kedudukan AAUPB dalam sistem hukum, dan yang keempat AAUPB di Indonesia. Baik, langsung saja ke penjelasan yang pertama yaitu sejarah AAUPB. Dengan adanya kewenangan bagi administrasi negara untuk bertindak secara bebas dalam melaksanakan tugas-tugasnya, maka ada kemungkinan administrasi negara melakukan perbuatan yang menyimpang dari peraturan yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan perlindungan hukum secara lebih baik bagi warga masyarakat pada tahun 1950, Panitia de Monti di Nederland telah membuat laporan tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik atau Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur atau The General Principle of Good Administration. Jadi, lahirnya istilah asas umum pemerintahan yang baik ini dapat ditunjuk secara tepat yaitu dari laporan Panitia de Monti. Istilah itu dipakai dalam pekerjaan-pekerjaan atau tulisan-tulisan Komisi de Monti pada tahun 1946 hingga 1950 untuk mempertinggi perlindungan hukum terhadap administrable. Hasil penelitian komisi ini tidak seluruhnya disetujui pemerintah atau ada beberapa hal yang menyebabkan perbedaan pendapat antara Komisi de Monti dengan pemerintah. Kemudian muncul Komisi Van de Granten yang juga bentukan pemerintah dengan tugas yang sama dengan de Monti. Namun komisi kedua ini juga mengalami nasib yang sama. Pada saat itu, pemerintah Belanda tidak sepenuhnya berusaha untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi rakyat dan tindakan administrasi negara. Dibuktikan dengan pembubaran dua panitia tersebut. Selain itu, banyak orang di Nederland yang tidak senang dengan AAUPB. Ini karena mereka khawatir bahwa asas-asas ini akan digunakan untuk menilai kebijakan pemerintah. Meskipun demikian, hasil penelitian de Monti ini akhirnya digunakan untuk mempertimbangkan keputusan Raad van State tentang administrasi. Dengan kata lain, AAUPB ini tidak mudah masuk ke wilayah birokrasi untuk menjadi standar pemerintahan, tetapi dalam wilayah peradilan itu mudah. Keberatan dan kekhawatiran para pejabat dan pegawai pemerintah akhirnya hilang seiring berjalannya waktu. Bahkan sekarang telah diterima dan dimasukkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Baik, yang kedua yaitu pengertian AAUPB. Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara. Sebagian besar dari asas-asas umum pemerintahan yang baik masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, abstrak, dan dapat digali lagi dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, sebagian yang lainnya sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpencar dalam berbagai peraturan hukum positif. Kemudian juga, terdapat asas yang telah berubah menjadi kaidah hukum tertulis namun sifatnya tetap sebagai asas hukum. Baik, selanjutnya yaitu fungsi dan kedudukan AAUPB dalam sistem hukum. Dalam perkembangannya, AAUPB memiliki arti penting dan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, bagi administrasi negara bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar, atau tidak jelas. Yang kedua, bagi warga masyarakat sebagai pencari keadilan, AAUPB dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Adapun kedudukan AAUPB berdasarkan pendapat Van Wyk atau Willem Conginenbelt dan Ten Burch, kedudukan AAUPB dalam sistem hukum adalah sebagai hukum tidak tertulis. Baik, yang keempat yaitu AAUPB di Indonesia. Asas-asas ini muncul dan dimuat dalam suatu undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, dengan format yang berbeda dengan AAUPB dari negeri Belanda. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 disebutkan beberapa asas umum penyelenggaraan negara yaitu sebagai berikut. Yang pertama, satu asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Yang kedua, asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Yang ketiga, asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Yang keempat, asas keterbukaan,
yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Yang kelima, asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Yang keenam, asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketujuh, asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, sekian dari saya Ahmad Hidayat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.